Jika lo merasa ada teman yang kurang menghargai lo, meremehkan lo, dan lo ngerasa nggak pernah dianggap, juga dilibatkan dalam hal-hal penting dan cenderung semena-mena terhadap lo. Sebelum banyak pertanyaan di kepala lo tentang diri mereka, tentang perlakuan dan sikap mereka terhadap diri lo, jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang datang dari diri kita sendiri. Mungkin lo terlalu terbuka kepada mereka, terlalu banyak kelemahan yang mereka ketahui. Mungkin karena selama ini lo jadi cowok pelacur, pelan-pelan curhat, canda men. Lo terlalu banyak curhat tentang masalah pribadi ke orang lain. Karena semakin lo terbuka kepada orang lain, maka harga diri lo akan semakin tergerus men. Tapi semakin misterius diri lo, maka orang lain akan semakin segan kepada lo. Sedekat-dekatnya lo sama seorang teman, seterbuka-terbukanya lo sama dia, tetap harus ada batas, ada beberapa hal yang harus tetap lo rahasiakan dengan rapat. Kira-kira hal apa yang harus tetap lo rahasiakan? Di video ini, gue akan share 5 hal yang harus tetap lo rahasiakan agar lo tetap menjadi pribadi yang dihargai dan disegani oleh orang lain. Disimak videonya sampai habis. Yang pertama, permasalahan pribadi. Saat lo curhat atau cerita tentang masalah pribadi lo ke orang lain, sekilas memang terasa mampu membantu meringankan beban lo. Tapi, kalau mau lo sadari, jarang banget lo akan mendapatkan masukan yang baik terhadap lo. Dan bahayanya, ketika lo menceritakan segala permasalahan pribadi lo kepada teman, suatu saat itu akan dipakai olehnya sebagai senjata untuk melemahkan lo. Ketika lo berseberangan dengannya, berbeda pendapat, berbeda visi misi, dan lain sebagainya. Dan saat lo memberikan informasi tentang masalah hidup lo, bisa jadi informasi ini akan disalahgunakan untuk tujuan yang buruk. Contohnya, bisa digunakan buat menjelek-jelekan lo kepada gebetan lo, atasan lo, rekan bisnis, dan seterusnya. Dan ini akan sangat merugikan lo. Bisa jadi gebetan lo jadi ilfil sama lo. Bisa jadi lo gagal dipromosikan naik jabatan. Mungkin juga lo gagal berbisnis dengan calon partner bisnis lo. Yang kedua, hubungan dan masalah keluarga atau pasangan lo. Jadikan masalah keluarga atau dengan pasangan jadi konsumsi internal keluarga lo dan pasangan lo aja men. Merahasiakan masalah keluarga atau masalah lo dengan pasangan akan sangat membantu dalam menjaga privasi dan keseimbangan dalam hubungan. Lo nggak akan pernah bisa memastikan kalau permasalahan yang lo hadapi tidak menyebar lebih luas lagi ketika lo menceritakannya. Dan lo juga nggak akan pernah bisa memastikan bahwa apa yang lo ceritakan akan juga didengar lagi oleh keluarga atau pasangan lo. Lo pasti pernah menyaksikan hal semacam ini, bukan menyelesaikan persoalan, justru malah semakin rumit, bahkan semakin hancur. Saat lo menceritakan masalah keluarga atau masalah lo dengan pasangan lo, tentang keburukan, kehancuran, dan ketidakharmonisannya, maka saat itu orang lain akan menilai lo sama dengan apa yang lo ceritakan men. Orang lain akan berpikir, kalau keburukan keluarga atau pasangan saja bisa lo umbar kepada orang lain, bagaimana dengan keburukan dan kelemahan orang lain kepada lo? Ini akan otomatis merusak kepercayaan orang lain terhadap lo. Jaga harkat dan martabat diri, keluarga, dan pasangan lo dengan tidak menceritakan segala permasalahan dan persoalannya kepada orang lain. Yang ketiga, rencana besar. Menjaga rahasia tentang rencana besar lo akan sangat membantu lo untuk bisa fokus melakukannya. Saat lo umbar rencana besar lo ke orang lain, percaya gue men, kemungkinannya kecil banget untuk lo bisa mendapatkan dukungan. Malah yang ada cibiran bahkan bully yang akan lo dapatkan. Ini akan sangat mengganggu mental lo men, dan kemungkinan terburuknya lo terpengaruh dan rencana besar lo hanya menjadi sekedar wacana yang gak terrealisasi. Menjaga rahasia tentang rencana besar lo akan membuat lo tidak kehilangan kontrol dan kemampuan untuk mengambil semua keputusan. Terlalu banyak masukan dan pendapat justru membuat lo bingung, dan pada akhirnya lo sendiri yang akan merasa tidak yakin atas apa yang lo rencanakan. Dengan tidak menceritakan rencana besar lo bisa menjaga fokus juga konsentrasi untuk tujuan tersebut. Lo jadi bisa menghindari orang-orang yang tidak mendukung dan juga tetap memegang kendali sepenuhnya atas setiap keputusan yang akan lo ambil. Yang keempat, keuangan. Salah satu hal yang paling sering bisa merusak pertemanan atau kekeluargaan adalah uang. Tentang pinjam-meminjam uang yang seringkali menjadi akar dari masalah pada hubungan pertemanan. Merahasiakan keuangan yang lo miliki kepada orang lain adalah satu hal yang penting buat dilakuin. Informasi tentang keuangan sifatnya sangat sensitif dan privasi. Saat lo bercerita tentang kondisi keuangan lo, akan bisa menimbulkan rasa malu dan tentunya akan membuka kelemahan diri lo sendiri saat keuangan lo memang belum begitu baik.
Dan ketika keadaan keuangan lo baik, lalu lo ceritakan, akan menjadi cerita yang dapat menimbulkan kecemburuan dan memancing ketersinggungan untuk orang lain. Yang kelima adalah sumbangan atau bantuan yang lo berikan kepada orang lain. Untuk menyembunyikan perbuatan baik memang lebih sulit daripada membeberkan perbuatan buruk, men. Efek yang pertama akan menghilangkan nilai kebaikan yang lo lakukan, dan yang kedua, orang lain akan menganggap lo sebagai orang yang senang mengungkit bantuan dan kebaikan lo kepada orang lain. Juga, orang akan menilai lo sebagai seseorang yang haus akan pujian. Tetap jaga 5 hal tadi sebagai rahasia yang harus lo pastikan tertutup dengan rapat, men. Sehingga tidak ada celah untuk orang lain merendahkan dan tidak menghargai lo. See you on the top. Semangat, men.